Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya, Yanto Suswana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Subang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan modul ini dan bagaimana modul ini dapat membantu saya menjadi guru yang lebih baik. Pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi, memetakan, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekitar kelas, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Sumber daya tersebut dapat berupa modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama atau budaya. Saya bisa mengimplementasikan peran ini dengan cara. Di dalam kelas, saya dapat menggunakan sumber daya yang ada di dalam kelas untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan relevan bagi murid. Misalnya, saya dapat menggunakan peralatan yang ada di kelas untuk melakukan eksperimen sains, menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk membaca dan menulis cerita, atau menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan murid-murid di luar jam pelajaran. Di sekolah, saya dapat berkolaborasi dengan guru-guru lain, kepala sekolah, staf, dan orang tua murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inovatif, dan inklusif bagi semua murid. Misalnya, saya dapat berbagi ide dan sumber daya dengan guru-guru lain untuk merancang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid, berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional bersama kepala sekolah dan staf, atau mengajak orang tua murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. Di masyarakat, saya dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, saya dapat mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau orang tua murid untuk menjadi narasumber atau mentor bagi murid-murid saya, atau mengadakan kunjungan belajar ke tempat-tempat yang berkaitan dengan materi pelajaran. Pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, karena dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. Murid akan merasa lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran jika mereka dapat menggunakan sumber daya yang bervariasi, relevan, dan menantang. Contohnya, jika saya mengajar tentang lingkungan hidup, saya dapat menggunakan video tentang dampak perubahan iklim, gambar tentang siklus air, atau sampah plastik sebagai bahan ajar. Dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan murid. Murid akan mendapatkan informasi dan pengalaman yang lebih luas dan mendalam jika mereka dapat mengakses sumber daya yang berkualitas, akurat, dan terpercaya. Contohnya, jika saya mengajar tentang sejarah Indonesia, saya dapat menggunakan buku-buku dari perpustakaan, dokumen-dokumen dari museum, atau wawancara dengan saksi sejarah sebagai bahan ajar. Dapat meningkatkan kreativitas dan kolaborasi murid. Murid akan dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan lebih bebas dan kritis jika mereka dapat menggunakan sumber daya yang fleksibel, inovatif, dan interaktif. Contohnya, jika saya mengajar tentang seni, saya dapat menggunakan alat musik, cat, kertas, atau aplikasi digital sebagai bahan ajar. Pertanyaan ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya, seperti paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Dalam modul ini, saya belajar tentang profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan di Indonesia. Saya juga belajar tentang kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh murid, seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan dan kompetensi tersebut, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengelola sumber daya dengan baik.
Paket Modul 2, Praktik Pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam modul ini, saya belajar tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan kebutuhan belajar murid. Saya juga belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional yang dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar murid, seperti kompetensi sosial dan emosional atau KSE, serta mindfulness sebagai dasar penguatan KSE. Selain itu, dalam modul ini saya juga mempelajari coaching untuk supervisi akademik. Untuk menerapkan prinsip dan strategi tersebut, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengelola sumber daya dengan baik. Modul 3.1, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dalam diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mengikuti modul ini, saya memiliki pemikiran-pemikiran, seperti sumber daya adalah sesuatu yang terbatas dan sulit didapatkan. Saya sering merasa kesulitan untuk mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid saya. Saya juga sering merasa tidak memiliki cukup sumber daya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Sumber daya adalah sesuatu yang bersifat statis dan monoton. Saya sering menggunakan sumber daya yang sama untuk setiap materi pelajaran atau setiap kelompok murid. Saya juga sering menggunakan sumber daya yang bersifat konvensional dan tidak menantang bagi murid saya. Sumber daya adalah sesuatu yang bersifat individualis dan eksklusif. Saya sering mengandalkan diri sendiri untuk mencari atau membuat sumber daya yang saya butuhkan. Saya juga sering tidak mau berbagi atau meminjam sumber daya dengan guru-guru lain, orang tua murid, atau masyarakat. Setelah saya mengikuti modul ini, saya memiliki pemikiran-pemikiran, seperti sumber daya adalah sesuatu yang melimpah dan mudah didapatkan. Saya menyadari bahwa ada banyak sumber daya yang tersedia di sekitar kelas, sekolah, dan masyarakat yang dapat saya manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran murid saya. Saya juga menyadari bahwa saya dapat menciptakan atau mengembangkan sumber daya sendiri dengan kreatif dan inovatif. Sumber daya adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan variatif. Saya menyadari bahwa saya dapat menggunakan sumber daya yang berbeda-beda untuk setiap materi pelajaran atau setiap kelompok murid. Saya juga menyadari bahwa saya dapat menggunakan sumber daya yang bersifat menarik dan menantang bagi murid saya. Sumber daya adalah sesuatu yang bersifat kolaboratif dan inklusif. Saya menyadari bahwa saya dapat bekerja sama dengan guru-guru lain, orang tua murid, atau masyarakat untuk mencari atau membuat sumber daya yang saya butuhkan. Saya juga menyadari bahwa saya dapat berbagi atau meminjam sumber daya dengan guru-guru lain, orang tua murid, atau masyarakat. Saya merasa modul ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak, karena modul ini memberikan saya wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengelola sumber daya dengan baik. Saya berharap modul ini juga dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang atau akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikianlah koneksi antar materi yang saya buat, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.